Hai English learners, selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Randes Agustato, Diploma Teaching English as a Foreign Language. Kita akan melanjutkan pelajaran kembali tentang cara mudah dan cepat belajar grammar dari nol. Kali ini kita akan belajar tentang simple present tense, modul kelima dari 40 modul yang telah kami siapkan untuk Anda semua. Simple present tense adalah suatu kalimat yang biasanya kita pakai untuk menceritakan tentang kebiasaan atau fakta umum atau sesuatu yang rutin kita lakukan. Perhatikan beberapa contoh kalimat berikut ini. I wake up at about 5 a.m. every day. Nah, ini menunjukkan kebiasaan. Saya bangun pada jam 5 pagi setiap hari. The sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Ini fakta umum yang tak terbantahkan. Karena apa? Matahari tidak pernah terbit di barat, kan? Ya. They play badminton every weekend. Ini menunjukkan kebiasaan. Mereka bermain badminton setiap minggu. Atau bisa juga ini menunjukkan rutinitas, karena sudah dijadwalkan. They play badminton every weekend. Nabila wears hijab whenever out of home. Nabila memakai hijab kapanpun dia keluar rumah. Nah, ini contoh penggunaan kalimat dalam bentuk present tense, yaitu kalimat-kalimat yang menceritakan kejadian yang biasa terjadi atau kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan atau fakta umum atau suatu rutinitas. Nah, bagaimana cara menyusun kalimat dalam bentuk atau struktur simple present tense? Kalian harus memperhatikan dalam kalimat bentuk present tense, untuk kalimat positif itu kata kerjanya harus sesuai dengan subjeknya. Nah, dalam format atau dalam tabel yang disampaikan di depan ini, untuk subjek I, you, we, they, Budi, and Diva, ya, itu menggunakan kata kerja bentuk present tense, yaitu kata kerja dasar, ya, misalnya go, eat, sleep, read, dan lain-lain, ya. Contohnya, I drink coffee. Budi and Diva go to school. Tetapi untuk subjek he, she, it, atau Fatima, atau Kimberly, atau Muhammad, itu kata kerjanya harus ditambahkan dengan huruf S atau IS. Kata dasarnya misalnya go menjadi goes. Kata kerjanya drink menjadi drinks. Kata kerjanya eat menjadi eats. Contohnya, he drinks coffee. Nah, bentuk kalimat negatif, Anda harus menggunakan kata don't sebelum kata kerja atau kata doesn't sebelum kata kerja untuk subjek-subjek tertentu. Sebagaimana Anda lihat di sini, di tabel yang kedua, untuk subjek I, you, we, they, Budi, and Diva, gunakan don't. Sedangkan untuk subjek he, she, it, Fatima, Angelina, Kimberly, Muhammad, pakai doesn't. Nah, verbnya kembali ke verb bentuk awal, ya. Kata kerjanya kembali ke kata kerja awal. Contohnya, we don't play football. He doesn't play football. Bentuk ketiga adalah kalimat tanya. Dalam kalimat tanya, Anda menggunakan do atau does di depan kalimat. Contohnya, do untuk subjek I, you, we, they, Budi, and Diva. Dan does untuk he, she, it, Fatima,
lama dan seterusnya. Verbnya kembali ke bentuk awal ya. Contohnya, do you like tea? Do Budi and Diva like tea? Does he work here? Does Fatima work here? Nah, saatnya kita berlatih. Ini ada 6 kalimat telah disediakan. Coba kamu coret kalimat yang salah. Ya. Nah, kalau jawabannya seperti ini, berarti kamu sudah benar ya. Nomor 1 itu salah. He eat lunch. Kenapa salah? Karena tidak pakai S. Nah, yang kedua yang benar. He eats lunch at 1 p.m. Ya. Does Fatima go to school at 7 p.m.? Ya. Nah, bukan does Fatima goes ya. Jadi kenapa? Karena kata kerja dasarnya harus kembali ke semula ya. Kemudian Budi and Dipa don't play piano. Jadi bukan Budi and Dipa does not play piano ya. Again next video.